Saudara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR. Sementara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa hadir. Benarkah hubungan Panglima TNI dan Kasat tidak harmonis? Kita berbincang dengan anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon serta Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam Mas Aiman, Iya. Bang Effendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Fendi dulu. Bang Fendi, Anda keras sekali dan tajam tadi terkait dengan hubungan antara Panglima TNI dan juga Kasat. Sebelum saya bicara soal itu, Anda sempat menyinggung tadi. Anak Kasat nggak masuk Akmil jadi isu. Apa yang Anda maksudkan di situ? Begini, memang hal-hal yang menyangkut isu aktual, itu antara lain yang terjadi di TNI, kita merasakan bagaimana kinerja TNI, khususnya ya, TNI bukan hanya di darat, laut dan udara yang kurun waktu terakhir ini kan terasa ada yang kurang baik lah. Nah, oleh karenanya momentum kasus mutilasi ini kita masuk ke pendalaman. Ada apa sebenarnya yang terjadi di TNI. Nah, tadi sebenarnya kita hadirkan Menhan, Panglima TNI, dan para kepala staf untuk kita meminta penjelasan. Baik kasus-kasus yang mencuat, menyangkut pelanggaran HAM, kemudian penistaan, dan juga kekejaman, kekejian yang sadis, dan juga hal-hal yang lain, termasuk masalah-masalah yang muncul dari informasi yang kami terima, yang kami melihat adanya dugaan disharmoni ya, antara Panglima TNI Jenderal Andika dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan catatan kami panjang sekali ini. Iya. Nah, itu yang ingin kami tanya, minta penjelasan ke mereka. Oleh karena itu saya mau bertanya, apa kaitannya ketidakharmonisan antara Panglima TNI dengan Kasat dengan anaknya Kasat yang tidak masuk Akmil? Ya, itu mungkin Anda kutipnya hanya yang masalah informasi adanya anak Kasat, anaknya Jenderal Dudung yang tidak masuk karena masalah umur yang belum sesuai, cukup umurnya, dan juga tinggi badan. Itu informasinya. Itu kan salah satu yang mencuat yang kami dapati informasi masalah-masalah disharmoni antar mereka. Apa hubungannya? Saya belum mendapatkan soal itu, Bung Effendi. Kan bagaimana? Apa hubungannya gagalnya anak Kasat, anaknya Pak Dudung masuk ke Akmil dengan ketidakharmonisan antara Panglima TNI dengan Kasat? Dugaan ketidakharmonisan itu kan bukan masalah anaknya Kasat Jenderal Dudung tidak masuk saja, tetapi banyak hal gitu yang termasuk penegakan hukum, pembinaan, soal kebijakan, penganggaran dan sebagainya, wanjakti, proses yang segala macam yang kita termasuk. Itu muncul, maksudnya salah satunya adalah nanti saya akan bicara soal kesana, tapi soal anak Pak Dudung yang tidak masuk ke Akmil, Anda mencurigai bahwa ada gagal karena peran Panglima TNI, Jenderal Andika? Oh enggak, saya nggak ada mencurigai. Saya menyampaikan mereportase untuk minta penjelasan. Tidak ada saya mencuriga. Karena Anda sebutkan pada saat rapat tadi, karena tentu ini menjadi pertanyaan publik kan, ada apa di baliknya? Padahal itu sedang membahas soal ketidakharmonisan antara Panglima TNI dengan Kasat. Justru dari A sampai Z itu mungkin soal anak Kasat lah. Itu muncul yang serta-merta menurut Panda, Panpus tidak lulus karena masalah umur, masalah tinggi badan, yang kemudian ya Panglima TNI-nya memang penentu akhir, pantuhir pusnya, kemudian atas dasar itu tidak meluluskan. Maksudnya dikait-kaitkan. Ya, kemudian kan menjadi sesuatu yang menjadi sepertinya menjadi prinsip. Akhirnya kemudian anaknya akhirnya dimasukkan dengan dukungan dari Menhan dan seterusnya. Nah, ini kan satu contoh yang kita ingin dalami dari penjelasan mereka harusnya. Jadi bukan kita yang menanya, kita menduga, kita yang bertanya, kita yang jawab. Sudah dijawab pada waktu itu?
dijawab oleh Panglima, tapi Pak Dudungnya kan tidak ada. Kita ingin dua mereka yang dalam tanda petik sedang disharmoni ini ya kita klarifikasi. Iya. Anda menduga bahwa sedang disharmoni kenapa sih? Karena setiap kesempatan ini nggak pernah tampak berbarengan, begitu ya? Ya kalau fisik mereka mungkin sering berbarengan, tapi kan dari outputnya kan kelihatan mereka. Ya kan ada ya ketidakpatuhan, ada juga yang macam-macam lah. Kita coba bongkar misalnya, ketidakpatuhan soal apa nih? Ya mungkin nanti lebih baik setelah kami rapat lagi, kami sidang lagi, menghadirkan Menhan, Panglima TNI dan Kasat, khususnya ya, dari situ nanti agar clear gitu, bahwa catatan yang kami terima, kami punyai, masukan yang kami dapati ini, ingin kami dapat klarifikasi atau penjelasan atau jawaban dari mereka-mereka yang kami lihat terjadi sebuah disharmoni dalam kepemimpinan Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat khususnya. Jadi kasus yang tadi soal anak kasat itu yaitu salah satu yang kemudian sampai ke titik itu pun mereka dalam tanda petik sepertinya disharmoni. Padahal itu kan suatu proses yang normatif saja. Wajar, tapi ya lagi-lagi isu itu jadi sepertinya karena faktor subjektivitasnya dari sosok Pak Andika. Nah ini yang semua kami ingin klarifikasi. Jangan sampai kemudian jadi bola liar, informasi liar begitu ya? Bukan, jangan sampai menjadi korban adalah TNI-nya. Iya, kalau betul. mereka berseteru secara pribadi di luar gelanggang ya silakan aja. Iya. Tapi jangan ketika mereka menjabat, kemudian mereka melakukan tupoksinya sebagai Panglima, tupoksinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat membawa-bawa satu hal yang kemudian ya akan merusak tatanan dari TNI yang informasi liar yang kemudian bisa merusak TNI itu tentu itu yang dikhawatirkan. Tapi saya ingin tanya dulu, betul nggak? Anda sependapat nggak, Prof. Muradi, bahwa ada ketidakharmonisan antara Panglima TNI dengan Kasat Jenderal Dudung, antara Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung? Ya, saya mundur dari mulai Indonesia Merdeka tahun 45. Jadi ada 4 hal Mas Aiman yang memang membuat hubungan antara Panglima, kemudian Kasat dan beberapa kepala staf itu bermasalah. Dan bukan hari ini saja. Sebelum-sebelumnya tadi disebutkan oleh Pak Effendi, oleh Bang Effendi juga demikian. Ya, Pak Dirman dengan Pak Urip, kemudian juga Pak Nasution dengan Pak Yogo dan segala macam. Dan sampai hari ini itu terjadi. Saya ingin catat ada 4 catatan ya. Bahwa alasan pertama soal politis ya. Saya kira problem Pak Dudung dengan Pak Panglima ini, saya menduga ada pertama alasan politis. Yang kedua, ada alasan ekonomi. Yang ketiga alasan psikologis. Yang keempat nih personal ya. Oke, boleh nggak dijabarkan satu persatu? Supaya kita juga jelas, karena kan ini hal yang baru sesungguhnya di tengah publik. Tapi ini perlu kemudian untuk dibuka, untuk kemudian diperbaiki. Itu kan semangatnya. Iya. Jadi kalau dari 4 ini, kalau kita merujuk dari 45 sampai hari ini, memang kalau untuk konteks Pak Dudung dengan Pak Andika ini, saya menduga lebih ke arah politis ya, ketimbang psikologis maupun personal ya. Karena memang itu soal Panglimanya pasca menjadi Panglima akan diusung jadi cawapres juga agak mengganggu juga sebenarnya psikologis dari kepala staf termasuk misalnya Pak Dudung. Itu poin pertama ya. Nah yang kedua, kalau soal hubungan ini agak merenggang sebenarnya kalau Mas Aiman ya, Pak Effendi itu kalau kita lihat mundur Februari tahun 2022 ada laporan dari komunitas atau masyarakat terkait dengan pencemaran agama dan sebagainya. Itu kemudian secara eksplisit waktu itu Panglima mengatakan bahwa akan memprosesnya secara terbuka. Yaitu dikira dalam bahasa yang paling simpel saya melihatnya itu mulai ada problem personal. Seolah kemudian bahwa yang dilakukan Pak Dudung itu sifatnya personal, padahal menurut Pak Dudung adalah bagian dari upaya untuk beliau untuk menegakkan tanda kutip ya NKRI, anti toleran dan sebagainya. Ini dari 4 ini yang saya kira kalau melihat dari polanya saya cenderung kemudian memilih pada alasan politis dan juga personal. Oke, tapi apakah kemudian tidak mengkhawatirkan ketika terjadi sesuatu, katakanlah contingency plan, rencana darurat, perang misalnya, lalu kemudian ada ketidakharmonisan? Kan kalau TNI beda ya, mereka harus solid, mereka harus apapun taat pada pimpinan dan lain sebagainya. Ketika kemudian di Panglima dan di Kasatnya tentu berbeda, tentu ini menjadi sebuah hal yang
yang mengkhawatirkan. Meskipun ketika bicara soal yang sebelum-sebelumnya juga terjadi hal yang sama. Bagaimana Prof. Muradi? Iya, untuk Undang-Undang 34 2004 maupun Undang-Undang 3 2002 kan memang sebenarnya sudah membagi habis ya peran dari keduanya. Saya kira kalaupun terjadi misalnya kontingensi, ada yang urusannya memang sumber daya ya tadi personil, ada juga urusan kemudian lebih persoal bagaimana mendeploy dan sebagainya. Saya kira di dua itu clear, Mas Emma. Iya. Hanya memang ini kan menyangkut soal psikologis personil yang Jadi lain. pengguna pasukan adalah Panglima, sementara pembinaan pasukan ada di Kasat, betul ya? Seperti itu. Jadi memang ini yang saya kira saya tidak melihat ini ada persoalan sebenarnya. Hanya memang kalau itu dimunculkan, maka problemnya publik akan bertanya sebenarnya pada level apakah kemudian ini menyangkut soal agenda yang lain. Nah, ini saya kira ini yang kemudian perlu Bang Effendi juga kejar nanti kalau nanti ada raker lagi ya Bang ya, supaya kemudian poinnya ini tidak menjadi bersifat personal. Kalau buat saya, hak Pak Andika juga pasca menjadi Panglima misalnya akan mencalonkan atau dicalonkan jadi capres maupun cawapres. Pada konteks itu saya kira clear. Hanya memang lembaganya ini harus tetap kemudian dalam posisi netral ya. Ini saya kira konsen Pak Dudung di situ saya kira. Iya. Bung Effendi, jadi wajar kalau mau calon capres cawapres wajar aja, asalkan nanti sudah selesai, sudah purnawirawan, nggak ada masalah. Ya enggak lah. Itu kan Nggak gimana maksudnya? Namanya tentara atau TNI itu kan tidak boleh berpolitik, dia hanya politik negara. Selama kemudian masih aktif. Tapi kalau purnawirawan kan nggak ada masalah kalau nanti misalnya Jenderal Andika nanti 2024 kan 2023 akhir ya kalau tidak salah. Oh mohon maaf, tahun ini 2022 akhir ya. 22 akhir. Iya, artinya 2023 ketika mau running capres dan lain sebagainya kan nggak ada masalah juga. Ya, saya nggak ingin ke sana terlalu jauh. Saya hanya melihat catatan-catatan yang ada di kami, bukan hanya saya, itu banyak sekali memang poin disharmoninya antar dua orang ini. Ya, jadi dan ini bukan hanya kali ini, seperti Prof. Muradi tadi sampaikan, memang sudah menjadi sepertinya ada suatu presiden yang kurang baik lah. Nah, masalahnya sekarang ketika pemerintahan Presiden Jokowi membutuhkan stabilitas politik nasional, stabilitas nasional yang ditopang oleh kekuatan rakyat dan TNI dan Polri dan unsur kelembagaan lainnya. Ini kan tidak boleh kemudian, ya kita tidak boleh sungkan-sungkan kemudian mengangkat ini ke permukaan Prof. Muradi. Jadi Prof. Muradi ini kan ahli pertahanan. Bagaimana kemudian kita merumuskan doktrin pertahanan kalau para nahkodanya itu dalam tanda petik tidak harmoni. Ya, ini tidak patuh kepada ini mungkin ego kepada ini begini. Nah, makanya di rapat kerja tadi saya ingin mendapatkan penjelasan keterangan dari Panglima TNI dan juga dari Kasat. Tetapi Kasatnya tidak hadir, teman-teman semua komplain. Kita kan tidak dalam rangka menghakimi, tidak dalam rangka menjudge. Anda bertanya ya, oke saya paham maksud Anda. Prof. Muradi ini menarik sekali. Kalau seandainya oke lah, ini bicara soal next ya, capres dan sebagainya next oke. Tapi ketika bicara soal tadi, misalnya doktrin pertahanan, lalu kemudian ada kelompok A, kelompok B yang kemudian berjarak, tidak kemudian sulit untuk bermusyawarah, misalnya seperti itu karena beda acuan. Tentu ini menjadi permasalahan dong, Prof. Saya cerita mundur sedikit ya, ketika Pak Andika Kasat 2018, kemudian juga ada Pak Hadi jadi Panglima. Kan problemnya juga sama. So, proses perumusan doktrin dan segala macam jalan terus, Bang Effendi. Saya kira poinnya tidak di situ. Kalau saya melihatnya memang... Kenapa tidak di situ? Kan punya kelompok masing-masing tentu ada satu saat akan bertemu. Tapi nggak bisa ketemu karena beda acuan, beda patron. Iya, Pak Iman ya. Jadi kalau levelnya begini, memang secara fisik mereka berdua nggak bertemu. Tapi kan belajar dari misalnya ketika Pak Andika jadi Kasat, kemudian juga kemudian Pak Hadi jadi Panglima, baik-baik saja. Memang ada sedikit saja. Tapi kan kemudian tim ahlinya kan tetap jalan. Bahwa kemudian proses misalnya perumusan doktrin bersama ya, itu kan juga sudah bahkan hampir mungkin tahun ini bakal rampung. Buat saya sebenarnya bukan di situ. Justru kemudian memang ini pada soal individu ini tadi. Saya merasa memang di posisi Pak Andika ini memang kelihatan agak
agak terlalu high profile lah dibanding misalnya dengan Pak Dudung atau bahkan dibanding Pak Hadi waktu Pak Hadi jadi Panglima. Nah, bentuk high profile ini saya kira dalam bahasa saya faktor personal tadi pada akhirnya ini membuat kemudian posisi keduanya tidak bisa nyambung kan. Kalau melihat Pak Dudung itu kan kalau melihat background Pak Dudung dengan background Pak Andika kan kayak agak langit dengan bumi ya seolah-olah ya, dari mulai Pak Dudung jualan koran, Pak Andika kuliah di luar negeri dan sebagainya. Ini juga saya kira menjadi Jadi menurut Anda ini hanya faktor personal aja, nggak lebih besar dari itu dan tidak membahayakan bagi institusi? Iya, kalau selama kemudian semua targetnya selesai, saya kira nggak ada masalah. Oke, saya kira baik. sampai hari ini Wajar-wajar aja kok kalau ada riak-riak seperti ini, begitu ya? seperti itu. Oke, Bung Effendi. Kalau seperti yang Prof sampaikan, saya kira kami semua tidak berkepentingan pada posisi untuk meminta penjelasan. Jadi sekali lagi saya dan teman-teman tidak ingin mendahului sebelum mereka memberi penjelasan atas informasi yang kami terima. Yang kami terima ini kan semua kami verifikasi, sahih semua. Ada rekamannya, ada gambarnya, ada videonya, ada data, ada faktanya. Ini kan terjadi. Bahkan Panglima sendiri tadi pada kesempatan yang singkat dia sampaikan poin klarifikasi terhadap ada hal yang memberikan kita suatu kondisi bahwa terjadi suatu adanya pembangkangan lah ya terhadap tidak kepatuhan. Satu hal ya Mas Muradi ya, kita ini kan sipil, mungkin kita tapi tidak anak polo. Kehormatan sebagai tentara itu adalah kepatuhan. Ya, tegak lurus. Kami aja di partai tegak lurus pada perintah ketua umum. Ini kalau tidak tegak lurus, tidak kuat, bagaimana ke bawah Anda bisa menggerakkan kekuatan itu? Konon lagi Anda mempengaruhi rakyat untuk semesta, untuk disangka merata. Nggak mungkin, dirimu juga nggak patuh kok. Nah ini semua kan kita tidak ingin menjudge, tapi justru kami di dalam ruangan ingin katakanlah sebagai kawan, ya kawan yang punya hak konstitusi, untuk mengingatkan, bahkan ini bisa kita sampaikan ke Presiden. Saya yakin Presiden juga ngerti ini, udah tahu. Tapi masalahnya kan jangan dibiarkan terlalu lama. Baik. Ini akan merusak tatanan dan akan merusak mental junior, senior, dan sinergitas dari korpsnya TNI. Baik, itu worst come to worst ya, skenario yang terburuk seperti itu. Apakah akan terjadi? Tidak, tentu ini ada perdebatan sini. Terakhir, Bung Prof Muradi, singkat saja. Iya, kalau kemudian itu terjadi kan juga kita bisa mundur beberapa langkah tadi Bang. Iya, dari tahun 45 Anda katakan. Meskipun juga saya yakin bahwa Anda tidak mewajarkan hal ini. Betul ya? Tidak, hanya kemudian saya kira kalau kita berhenti di situ, kita kemudian merasa bahwa seolah-olah TNI hanya pada dua nama itu. Nah, loyalitas itu saya kira juga dilakukan oleh semua personil ya. Hanya memang ini kan saya berulang kali waktu ketika Pak Andika dengan Pak Hadi kan sempat dipermasalahkan juga oleh teman-teman DPR kalau tidak salah. Tapi kemudian juga berlangsung sampai selesai. Iya, betul. Bahkan hampir 2 tahun. Saya yakin juga di tubuh partai banyak juga kemudian Bung Effendi yang tidak harmoni dengan sama-sama partai yang lain. Bahkan kadang-kadang Bung Effendi juga tidak harmoni dengan Pak Jokowi, kan suka seperti itu juga. Kalau kami bukan tidak harmoni, saya konstruktif. Tapi tetap jalan juga biasa kan? Bukan, beda Mas Aiman. Kalau tidak harmoni itu namanya harmoni. Beda, saya bukan tidak harmoni dengan Pak Jokowi. Saya memberi kritik sebagai kawan, sebagai pimpinan. Beliau kan pimpinan nasional kita. Iya. Patut kita memberikan satu masukan, apakah itu kritik, ya. Untuk kebaikan beliau, kebaikan kita juga. Betul. Tapi ini beda, kalau ini disharmoni. Ini disharmoni ini ada persaingan yang tidak sehat. Yang rugi siapa? Yang rugi TNI. Yang rugi siapa? Ya kita, bangsa Indonesia. Kalau mereka dalam tanda petik mau berseteru, di luar gelanggang aja mereka. Ya, sepakat. Tentu ini bukan sebuah hal yang dimafumkan, diwajarkan. Ini sebuah hal yang memang harus diangkat. Dan apresiasi sekali lagi kepada Bung Effendi Simbolon yang mengangkat hal ini luar biasa. Meskipun juga kekhawatiran itu apakah akan seberat itu atau tidak, tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian terus dicermati. Terima kasih. Ya silakan Presiden bisa memanggil mereka berdua dengan Menhan bertiga. Oke. Kebetulan Pak Menhan juga tadi nggak datang ya. Mereka diklarifikasi. Saya juga bertanggung jawab terhadap informasi yang saya terima kok. Iya.
silahkan, ini terbuka kok. Saya punya datanya semua kok. Baik, baik. Ini nggak main-main, jadi bukan harus dianalisa ini begini, nggak usah terlalu jauh lah. Ini poinnya adalah disharmoni di tingkat pimpinan, baik pimpinan TNI maupun di Matra, ini berbahaya. Ya, Berpotensi merusak tatanan di TNI sendiri dan merusak tahanan nasional kita. Oke, baik. Dan berakibat stabilitas politik kita. Menuju ke tahun politik, berbahaya sekali. Terima kasih Bung Effendi Simbolon. Tentu menarik untuk terus mencermati apa yang kemudian nanti terjadi di rapat Komisi 1 DPR. Terima kasih Bung Effendi Simbolon. Baik, terima kasih. Selamat sore, Anggota selamat Komisi malam. 1 DPR. Selamat malam. Iman, Prof. Bung Effendi Simbolon dari PDI Perjuangan dan juga Prof Muradi dari Universitas Pajajaran. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.